Nah, kita akan menyelesaikan soal tentang pendistribusian produk ya. Dari soal ini ada dua buah silinder yang digunakan. Silinder 1A dipakai untuk mendorong benda kerja dari tumpukan atau magasin maju sampai maksimal ya, kemudian dia mundur. Setelah itu silinder 2A mendorong benda kerja maju sampai masuk ke box, kemudian dia mundur. Di sini ya kita lihat di soal, sistem menggunakan dua buah double acting cylinder yang dikontrol oleh dua buah 5/2 single solenoid valve. Nah, untuk penyelesaiannya kita coba membuat gambaran bagaimana gerak aktuatornya. Kita selesaikan di sini. Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Saya gambarkan silindernya. Ya, ini gambaran kasarnya untuk menjelaskan geraknya nanti. Ini adalah 1A. Kemudian silinder yang kedua 2A ya. Masing-masing di sini ada batas minimal dan maksimal. Coba kita lihat. Menggunakan limit switch dan silinder 2 menggunakan sensor induktif ya. Jadi di sini ada LS1, LS2, kemudian di sini B1 dan B2. Nah, bagaimana geraknya? Kalau kita lihat dari silinder, geraknya adalah yang pertama silinder 1A maju. Nah, 1A maju, kemudian dia mundur lagi. 1A mundur. Setelah mundur, baru 2A maju, kemudian 2A mundur. Satu siklus dulu ya. Sistem bekerja satu siklus. Nah, ini nanti yang akan kita pakai untuk dasar membuat rangkaian atau diagram sekuensial. Sebelum ke diagram sekuensial, kita lihat input-outputnya ya. Kita identifikasi input-outputnya. Input atau output, dan kita beri nama ya. Yang pertama tentu saja ada tombol start sebagai output ya. Start kita beri nama misalnya S1. Kemudian di sini ini juga merupakan input ya. Batas-batas minimal 1, maksimal 1, kemudian minimal 2 dan maksimal 2. Ini kita beri nama L1 sesuai soal, ini LS2. Di sini sensor ya, sensor itu pakai B ya identifikasinya. B1 dan B2. Kemudian ini inputnya ada 5. Outputnya ini tadi 2 silinder dikontrol oleh 2 buah single solenoid valve 5/2 ya. Berarti ada solenoid 1 dan solenoid 2. Kita beri nama Y1 dan Y2. Nah, setelah ini kita lihat lagi tadi ya gerak silindernya. Kita buat menjadi diagram sekuensialnya. Ya. Kondisi awal apa yang terjadi di sini? Semua silinder berada di posisi minimal. Berarti yang aktif adalah LS1 dan B1. Di sini kita beri LS1, B1. Kemudian kalau saklar ditekan atau S1, maka silinder 1 maju. Dalam hal ini solenoid yang maju ya, Y1 aktif. Nah, setelah maju Y1 ini membuat 1A bergerak sampai LS2. LS2 ini membuat silinder 1 kembali mundur. Setelah mundur, kena
LS1 lagi. Kena LS1, ini membuat silinder yang kedua itu maju. Silinder kedua maju, kena B2 ya, B2 maju, ini membuat silinder 2 mundur. Akan mengenai B1. Nah, proses ini satu siklus ya. Jadi setelah selesai, ini akan reset. Nah, di sini reset. Ada 1, 2, 3, 4 langkah. Ini harus sama, 1, 2, 3, 4 langkah. Nah, setelah ini kita perlu memberikan atau membuat rangkaian kendalinya atau rangkaian elektriknya. Sebelumnya kita lihat input outputnya ya, inputnya terutama. Input mana yang perlu kita hubungkan ke relay. Yang pertama, kita lihat limit switch itu mestinya tidak harus dihubungkan ke relay ya, tetapi karena kita lihat LS1 itu dipakai lebih dari satu kali, maka perlu kita hubungkan ke relay biar kontaknya lebih banyak. Maka LS1 ini akan saya hubungkan ke relay K1. Kemudian B1 dan B2 ini adalah sensor. Sensor itu wajib dihubungkan ke relay. Maka ini ke relay K2 dan ini ke relay K3. 3 relay sudah dipakai untuk input. Nah, relay berikutnya kita kasih ke langkah-langkah di sini ya. Setelah K3, maka ini nanti akan dihubungkan ke K4. Ini ke K5. K6. Ini K7 dan ini K8 untuk reset. Jadi nanti kita akan butuh 8 buah relay. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat rangkaian elektriknya. Saya singkirkan dulu. Bagaimana rangkaian elektriknya? Sebelumnya kita lihat ya tadi ya, jangan lupa LS1 itu ke K1 ini ya. Yang ada LS1-nya ini K1, K1, kemudian yang ada B1-nya itu K2, nah B2 itu K3. Oke, dari sini akan kita gambar rangkaian elektriknya. Saya gambarkan di sini ya, agar dekat. Ini, nah, atas ini ke 24 volt positif ya, ini ke 0 volt. Yang pertama kita rangkai adalah bagian inputnya ya. Jadi ada LS1, ini yang dirangkai ke K1. Ini adalah LS1. Kemudian B1 itu adalah sensor induktif ya, tadi ya di soal. Sensor induktif simbolnya adalah seperti ini. Nah, ini sensor induktif ya. Ada 3 kabel ya, satu ke positif, yang satu ke ground, yang satu nanti ke K2. Nah, ini adalah B1. Kemudian B2-nya sensor induktif ya. K3, B2 ke K3. Nah, ini semua adalah bagian input ya. Kalau kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, input-input kita masuk ke sekuensial ya, ke bagian sekuensial.
Yang pertama ini ada K1, K2, dan S1. K1, K2, dan saklar S1. Nah, ini S1. Dimasukkan ke K4. Tetapi ingat, ada reset ya. Ada reset, maka di sini perlu kita hubungkan dulu dengan sebuah kontak normally close sebelum masuk ke K4. Nah, di sini ya. Ini kontaknya berapa nomornya? Kita lihat resetnya itu adalah K yang terakhir, K8, maka ini adalah K8. Ya, ini gambarannya di nomor 6 di sini. Nomor 6. Nah, sistem ini agar dia tetap berjalan harus kita kunci atau di latching pakai relay K4. Ini selesai ya, menggambar ini selesai. Kita lanjutkan yang kedua. Di sini ada LS2. LS2 tadi tidak dimasukkan ke relay ya, jadi kita gambar saja ini kontak, diberi nama LS2. Kemudian ini nanti akan masuk ke K5. Masuk ke K5. Tetapi sebelum masuk ke K5, untuk memastikan ini berurutan ya, maka harus disambungkan dengan K sebelumnya. Atau di sini ada kontak K4. Baru masuk ke K5. Kemudian di latching pakai relay K5. Nah, ini saya beri nomor ya, 8, 9. Nah, gambar ini nanti tinggal dipakai berulang. 89 ini ya, jadi 89 ini dipakai berulang. Saya gambarkan dulu. Nah, ini sama gambarnya ya. Ini tadi sudah. Kemudian yang K6. Rangkaiannya sama, hanya kita lihat di sini ada K1. K1, kemudian jangan lupa K sebelumnya, yaitu K5. Ya, jadi di sini K sebelumnya ini dibawa ke situ untuk memastikan bahwa sistem itu berurutan, tidak akan meloncat ya. K5 ini K6. Di sini ya, K6. Penguncinya adalah K6. Ini selesai. Untuk K7 kita gambar seperti ini lagi ya. Gambarnya sama, rangkaiannya hanya nanti namanya yang berbeda. Nah, ini K7. K7 apa ini? Ada K3, diaktifkan oleh K3. Kemudian di sini K sebelumnya ya, yaitu K6. Ini K7. Kemudian ini dikunci oleh K7. K7 selesai merangkainya. Nah, kemudian yang terakhir K8. Ini rangkaiannya sama, tetapi tidak dikunci. Jadi seperti ini nanti K sebelumnya. Nah, hanya seperti ini ya. Tidak di latching. Di sini ada K2, kemudian K sebelumnya, K7 dan K8. Fungsi K8 tadi ada di sini untuk mematikan sistem ya. Nah, ini sudah selesai 10. Proses kendalinya sudah selesai. Kita tinggal memberikan outputannya ya. Ini tadi K6. Nah, ini adalah syarat dia
berjalan secara sekuensial. Kita lanjutkan ke outputannya. Outputannya hanya dua ya, yaitu Y1 dan Y2. Ya, kalau plus itu dihidupkan, kalau minus itu dimatikan. Kita lihat yang Y1. Y1 di sini dihidupkan oleh K berapa? K sebelumnya ya. Y1 K sebelumnya yaitu K4. Maka di sini kita pasang K4 ya untuk menghidupkan Y1 dan dimatikan oleh K5. Dimatikan itu berarti kita pasang kontak normally close K5. Nah, ini tadi untuk menghidupkan atau mengaktifkan Y1. Nah, Y1. Begitu juga untuk Y2, kita lihat ini ya. Ini aktif, ini mati. Aktif oleh K6, mati oleh K7. K6, kemudian ini dimatikan oleh K7. Y2. Nah, seperti ini prosesnya ya. Sudah selesai ini 15, 16. Angka-angka di sini dimaksudkan untuk pada saat nanti Anda merangkai atau wiring ya. Jadi kita tahu cara mewiringnya itu 1 ke bawah diselesaikan sampai ke 0. Kemudian baru geser ke kanan, 2 itu ke bawah sampai ke 0. 3 ini ya sampai ke 0 dan seterusnya, sehingga nanti tidak ada yang terlewat. Nah, kemudian ini kita pakai 8 relay ya. Masing-masing relay itu harus kita beri penjelasan, keterangan ya. Relay K1 itu dipakai di mana saja. Maka di sini kita beri gambar normally close dan normally open. Masing-masing relay ya, kita beri simbol normally close dan normally open. K1 dulu ya. K1 itu dipakai di mana? Kita cari K1. K1 ada di sini ya. Normally open nomor 6. Nomor 6. Ada lagi di nomor 10, sama-sama normally open. Kemudian K2. K2 itu ada di sini ya. Nomor 6. Normally open juga. Kemudian kita cari yang lain, ada di nomor 14. K3 itu ada di nomor 12 ya. Normally open 12. K3 yang lain enggak ada. K4 kita lihat normally open di nomor 7. Kemudian nomor 8. Kemudian nomor 15. Kemudian K5 itu ada di nomor 9. Normally open. Nomor 10 normally open. Kemudian kita cari lagi, K5 ada di sini ya. Nomor 15 normally close, kita gambar di bawah normally close-nya. Next, K6. K6 itu ada di nomor 11. Kemudian 12. Kemudian di nomor 16.
K7 kita lihat nomor 13, 14 ya, dan juga 16 tapi normally close. 16 di sini. Dan yang terakhir K8 ini dipakai untuk reset ya. Di nomor 6 normally close. Nah, keterangan ini nanti berguna untuk cek ya, untuk mengecek relay K1 sampai K8 ini dipakai di mana saja atau kontaknya yang dipakai ada berapa. Sehingga kalau kita merangkai, kemudian sistemnya ada yang tidak jalan atau error, kita bisa mengecek rangkaian-rangkaian ini, relay-relaynya. Baik, ini adalah kendalinya. Rangkaian pneumatiknya bisa kita gambarkan di sini ya. Dua buah katup 5/2, single solenoid ya, single ini untuk Y1 dihubungkan ke silinder 1A ya. Di sini ada limit switch 1 dan limit switch 2. Nah, ini dari kompresor nomor 1. Ini 2, 4, 3, 5. Kemudian yang kedua ini gambar pilot ya, gambar pilot. Rata-rata silinder yang kita punya itu ada pilotnya. Kalau ini Y2, satu, 3, 5. Silindernya ini ada B1 dan B2. Nomor 2. Kemudian ini yang nomor 4. Ini adalah silinder 2A. Nah, ini cara menyelesaikan pengendalian elektropneumatik ya. Ada rangkaian pneumatiknya di sini dan ada rangkaian elektriknya. Ini tidak bisa digabung ya, karena sumbernya sendiri-sendiri. Hanya komponen katup ini ya, karena ada solenoidnya, jadi dia ada di rangkaian pneumatik dengan gambar seperti ini ya, 5/2. Kemudian dia juga berada di rangkaian elektrik, yaitu solenoidnya saja, Y1 dan Y2. Oke, kalau kita lihat cara kerja sistem ya, kondisi awal ini kan aktif di sini ya, ini nutup ya, ini kena sama B1, ini aktif. Maka kalau silinder start ditekan, ini akan ada arus ke sini, keempat aktif, ini mengunci ya, mengunci keempat, ini nutup, maka Y1 akan aktif. Y1 aktif, silinder maju sampai ke LS2 cetek gitu ya, kena LS2. Ini masih mengunci ya, ini masih mengunci sehingga ini nutup. Kena LS2 mengaktifkan K5. K5 itu membuat Y1 putus ya.
Y1 putus. Y1 putus, maka ini akan mundur. Mundur mengenai K1 atau LS1 ya. Ini masih ngunci. Jadi ini aktif ya. Kemudian mengaktifkan K6. K6 akan membuat Y2 aktif. Ini maju ya. Maju terus mentok sampai B2. Kena K3. Nah, K3 ini menjadi aktif. K7 aktif, ini putus ya, putus. Maka akan membuat silinder ini mundur. Sampai dengan kena B1 atau K2 di sini. Setelah itu, karena ini kontak ya, K8 aktif. K8 aktif ini mematikan atau mereset sistem. Ya. Ini mati, otomatis K5 juga mati. K5 mati, K6 mati. K6 mati, K7 mati, K7 mati, K8 mati. Jadi sistemnya berjalan ya, atau bekerja itu dengan cara urutan. Ya, K4 on, K5 on, K6 on, K7 on, K8 on, reset. K4 off, K5 off, K6 off, K7 off, K8 off. Sistem selesai. Ya, itu cara penyelesaiannya.